Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pembelajaran kita, belajar matematika di kelas 5. Di video yang sebelumnya, kita sudah membahas operasi hitung pengurangan pada pecahan biasa atau campuran. Nah, ini kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingatkan kembali bahwa operasi pengurangan pada pecahan itu langkah penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pada operasi penjumlahan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengurangan pecahan desimal. Ya, langkah demi langkah yang harus kita cermati adalah yang pertama, dan ini menjadi langkah kunci. Nah, yang pertama ini menjadi langkah kunci, yaitu pada saat pecahan desimal ini kita selesaikan dengan cara penyusun, maka letakkan angkanya itu sesuai dengan nilai tempatnya, ditandai dengan tanda koma yang kita tuliskan lurus sejajar. Nah, ketika kita sudah menuliskan tanda koma itu lurus, maka nanti sudah bisa dipastikan bahwa nilai tempatnya sudah sesuai. Baru kalau penempatan peletakan angkanya sudah betul, langkah kedua ini bisa kita lakukan, yaitu kita kurangkan. Sama seperti kita mengurangkan pada bilangan cacah, ya, dimulai dari digit paling belakang. Dan yang ketiga adalah jangan lupa tuliskan kembali tanda komanya. Nah, ini sangat berpengaruh, sangat penting. Pada saat langkah pertama sampai langkah ketiga ini, tanda koma itu kalau sudah lurus, sudah tepat, maka nanti penulisannya di hasil juga harus lurus. Ya, insya Allah nanti kalau peletakannya sudah betul, maka hasilnya juga betul. Tapi kalau peletakan tanda komanya salah, tidak lurus, maka sudah pasti, sudah bisa dipastikan hasilnya juga salah. Nah, kita langsung kepada contoh soal. Contoh soal ini Ustadz masih mengambil dari buku ESPS halaman 8 latihan 2, ya. Ada di 3 nomor, dan nomor 2 adalah kita diminta menentukan hasil pengurangan pecahan desimal. Ustadz akan bahas 2 saja, yaitu poin E, 7,03 dikurangi 3,425. Penting, ya, penulisan tanda koma harus lurus. Ini Ustadz ulang-ulang, ya, karena ini kunci paling penting dalam pengurangan desimal. Kita tuliskan tanda komanya sudah urut seperti ini. Nah, kalau tanda koma sudah urut seperti ini, pasti bahwa nilai tempatnya sudah tepat. 7 dan 3 ini sebagai satuan sudah urut. 0 dan 4 ini sebagai persepuluhan sudah urut. 3 dan 2 ini sebagai perseratusan sudah urut. Dan 5 di sini ini sebagai perseribuan. Kalau di atas tidak ada perseribuannya, ketika nanti kita kurangkan boleh ditambahi dengan angka 0. Ya, di paling belakang itu boleh ditambahi dengan angka 0. Kemudian kita kurangkan biasa, ya, dimulai dari digit paling belakang. 0 dikurangi 5 tentu tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak boleh kemudian 5 dikurangi 0. Itu kesalahan yang sering kita temui dalam pengurangan penyusun. Itu tidak boleh. Kalau 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka harus mengambil angka di depannya. Depannya 3 ini kita ambil. 3-nya jadi 2, ya. Kemudian 0-nya ditambah 1 dari persepuluhan menjadi 10. Perseratusan jadi 10. 10 dikurangi 5 tinggal 5. Nah, yang 3 ini tadi sudah berubah sekarang karena sudah diambil 1 tinggal 2. Ya, 2 dikurangi 2 tentu 0. Itu. Kemudian geser lagi ke depan, 0 dikurangi 4. Itu juga tidak bisa, ya. 0 kurangi 4 nggak bisa. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dibalik 4 kurangi 0, tidak boleh. Sehingga harus mengambil angka di depannya. 6 7 ini kita ambil tinggal 6. Satunya kan 7 diambil 1 pindahkan di belakangnya sini menjadi 10. Kemudian 7-nya tinggal 6 karena diambil 1. 10 dikurangi 4 itu 6.
kemudian 6 dikurangi 3 masih 3. Sekali lagi terakhir tuliskan angka tanda koma di sini. Nih, kalau di depan ini penulisannya kita sudah lurus, nah, maka hasilnya juga lurus. Sehingga kita temukan hasilnya 7,03 dikurangi 3,425 sama dengan 3,605. Kemudian satu lagi, poin G. 10,009 dikurangi 8,02. Ya, sekali lagi penulisannya harus lurus, tanda komanya harus lurus. Nih, sudah lurus. Karena ini kunci paling penting. Ya, begitu salah menempatkan tanda koma, maka hasil akhir juga akan salah. Nah, ini 1 ini puluhan, di sini nggak ada puluhannya. Ini satuan, 0, 8 satuannya. Persepuluhannya sama-sama 0. Perseratusannya yang atas 0, yang bawah 2. Perseribuannya yang atas 9, yang bawah nggak ada. Sama seperti tadi, kalau tidak ada angka di paling belakang, kita bisa tambahkan angka 0. Ya, untuk memudahkan. Sehingga 9 kurangi 0 ya 9. Berikutnya kita lanjut ke bilangan di depannya, yaitu 0 dikurangi 2. Sekali lagi di sini ketemu 0 dikurangi 2. Tidak bisa ya, 0 dikurangi 2 itu nggak bisa. Kalau nggak bisa, tidak boleh dibalik jadi 2 dikurangi 0. Kalau tidak bisa, harus pinjam, harus mengambil angka di depannya. Nah, angka di depannya ternyata 0. Ambil lagi depannya lagi masih 0. Ambil lagi di depannya lagi. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Itu kalau dalam bilangan caca dibacanya 100. Diambil 1, berarti tinggal 9, 9 ya. Kalau 100 diambil 1 kan tinggal 9, 9. Ini 9, 9. Nah, 1 ini pindah ke sini jadi 10. Jadi 10. 10 dikurangi 2 adalah 8. 9 dikurangi 0 ya 9. Kemudian yang di depan ini tadi angka 10, 0 dan 1, 1 dan 0. Ini sudah diambil 1 tinggal 9. 9 kurangi 8 ya 1. Sehingga kita temukan hasilnya 10,009 dikurangi 8,02 sama dengan 1,989. Nah, ini perlu kita cek ya, apakah jawaban kita sudah betul atau belum. Dalam operasi hitung pengurangan seperti ini kita bisa cek. Caranya kita balik ya, 8,02 ini ya. 8,02 itu ditambah hasil yang tadi kita temukan, yaitu 1,989. Kita tambah 8,02. Kita tambahkan dengan 1,989. Tanda kalau pekerjaan kita yang ini sudah benar, maka hasilnya nanti harus 10,009. Nah, kita jumlahkan untuk ngecek apakah betul. Di sini tidak ada angka ya, boleh ditambahin 0. 0 tambah 9, 9. 2 tambah 8 itu 10. Kita tulis 0 di sini, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 0 tambah 9, 10. Kita tulis 0 di sini, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 8 tambah 1 itu 10. Tanda komanya urut di sini. Ya, jawaban kita sudah sama dengan angka paling besar di depan. Berarti pekerjaan kita betul. Gitu ya, gampang sekali ya untuk pengurangan desimal. Nah, silakan untuk A, B, C, D, F, H, I, J kalian bisa lanjutkan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan.
sama seperti pada penjumlahan, jadi meskipun bentuknya itu berbeda, bentuk pecahannya berbeda, tetap bisa kita kurangkan, tetap bisa kita selesaikan. Yang terpenting adalah kita ubah dulu sehingga bentuk pecahan yang berbeda-beda itu menjadi sama. Langsung aplikasi ke contoh soal, masih dari buku SPS halaman 8, soal nomor 3. Ustaz akan ambil 2 saja. Yang F misalnya 4,5 dikurangi 25/8. Yang pertama, ini penting ya, karena bentuknya berbeda. Yang depan ini pecahan desimal, yang belakang ini pecahan campuran, harus kita ubah ke dalam bentuk yang sama. Nah, ini kita bebas memilih karena tidak ada ketentuan mau diubah ke bentuk mana. Nah, misalnya saya contohkan akan kita ubah nanti hasilnya menjadi pecahan campuran seperti yang bentuk kedua. Sehingga semuanya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, hasilnya kalau sudah ketemu pecahan biasa, baru terakhir kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Ya, untuk menjadi pecahan biasa berarti 4,5 ini kita ubah ya, karena bentuknya desimal kita jadikan pecahan biasa. 4,5 ada satu angka di belakang koma. Ya, ingat ya, kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Nanti kalau dua angka di belakang koma itu berarti per 100 seperti ini. Yang J ini 9,55 ini berarti dua angka di belakang kolom koma berarti ini per 100. Kalau seperti G ini per 3 ada 3 angka di belakang koma, ini berarti yang G ini pernya per 1000. Nah, seperti itu. Berarti ini kita tuliskan 4,5, kembali ke sini 4,5 itu berarti 45 per 10. Ini pecahan biasa, sudah selesai ketemu pecahan biasa. Yang 25/8 kita ubah juga ke pecahan biasa. Sehingga caranya depan kali bawah tambah atas, 2 kali 8 tambah 5 per 8. Jadi 21/8. Nah, bentuknya sudah sama, yaitu sama-sama pecahan biasa. Kemudian untuk pecahan biasa sekali lagi dicek penyebutnya. Kalau penyebutnya belum sama ya kita samakan. Kita cari kelipatan 10 dan kelipatan 8. Ya, kita temukan KPK-nya adalah 40. Artinya kita ubah ya. Penyebutnya menjadi per 40. 45/10 kita ubah jadi 40 berarti kali 4. Yang 45 kali 4 180. 21/8 kita jadikan per 40 ini kali 5. 21 kali 5 105. Kemudian kalau sudah penyebutnya sama, berikutnya bisa kita selesaikan, kita kurangkan. Tentu yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Sehingga 180 dikurangi 105, yaitu 75/40. Ya, 75/40. Ini belum bentuk yang paling sederhana. Jadi masih bisa kita sederhanakan. Belakangnya 5 dan 0, angka yang belakangnya 0 dan belakangnya 5. Satuannya 5 dan satuannya 0, itu sama-sama bisa dibagi 5. Sehingga ini kita bagi 5. 75 dibagi 5, 15. 40 dibagi 5, 8. Nah, ini bentuk paling sederhananya adalah 15/8. Ya, kemarin di latihan soal ada yang begini ya. Ketemunya nggak ada di pilihan jawaban. Ternyata hasil kita itu belum yang paling sederhana. Nah, ini kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Pakai porogabit ya. 15 dibagi 8 dapatnya 1. Kita cari sisanya. 1 kali 8, 8. Sisanya 7. Ya, sisa 7/8. Nanti kita tuliskan 17/8. Nah, ini hasil. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil poin H, 41/8 dikurangi 2,375. Ini sebenarnya hampir sama dengan poin F, itu sama-sama desimal dengan pecahan campuran.
Tapi pada kesempatan kali ini kita akan jadikan ke dalam bentuk desimal, sehingga akan tahu perbedaannya. Ya, untuk dijadikan pecahan desimal berarti yang kita ubah hanya 41/8. 41/8 ini kita jadikan dulu, sebelum dijadikan pecahan desimal, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ya, pecahan biasa dari 41/8 adalah 33/8. 4 kali 8 itu 32, 32 tambah 1 berarti 33/8. Nah, di situ kita cermati bahwa penyebutnya itu per 8. Nah, untuk dijadikan pecahan desimal dari pecahan biasa, ini harus kita sesuaikan penyebutnya. Penyebut untuk pecahan desimal itu tertentu, istimewa, yaitu per 10. Ini 8 jadi per 10 kan nggak bisa, kali berapa kan nggak bisa, nggak pas. Maka kalau nggak bisa per 10, ya per 100. 8 ini juga tidak pas kalau dijadikan per 100. Nah, maka kalau tidak bisa per 100 ya per 1000. Apakah bisa 8 jadi 1000? Bisa. 8 ini bisa jadi per 1000 itu dikalikan 125. Sehingga kalau bawah kita kali 125, atas juga kita kalikan 125. 33 kali 125 itu sama dengan 4125. Pakai perkalian bersusun. Karena di sini penyebutnya adalah per 1000, itu butuh 3 angka di belakang koma. Butuh 3 angka di belakang koma. Berarti kita bisa hitung. Ini angka pertama dari belakang, angka kedua, angka ketiga. Berarti meletakkan komanya ada di setelah angka 4. Sehingga 33/8 itu desimalnya adalah 4,125. Nah, ini sudah kita ubah jadi desimal semua. Yang tadi 41/8 itu menjadi 4,125 dikurangi 2,375. Ya, sama dengan berapa? Kita kerjakan dengan cara bersusun. Bisa kita kurangkan. Ingat, tanda koma harus urut, dimulai dari digit paling belakang. 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 4, nggak bisa. Ya, 1 kurangi 4 nggak bisa. Harus mengambil depan. Depannya ini 4. 4 diambil 1 tinggal 3. Nah, 1 pindah ke sini. 10 kan? 10 ditambah 1. Ini simpenannya di sini 1. Berarti 11. 11 kurangi 4, 7. Ini sudah menjadi 3, bukan 4 lagi. 3 kurangi 3, 0. Tuliskan tanda komanya urut dengan di atasnya. Sehingga 4,125 dikurangi 3,425 sama dengan 0,700. Nah, angka belakang 020 ini bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 0,7. Ini kalau mau diubah lagi 0,7 ini jadikan pecahan biasa juga bisa. Ya, tinggal 7/10. Nah, itu jawabannya bisa 7/10 atau 0,7. Begitu ya anak-anak, silakan untuk sisa soal yang ada. A, B, C, D, E, G, I, J. Kalian bisa coba dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Insya Allah nanti pembahasannya kita sampaikan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.